Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Muhammad Taufik, dari MIE Expert tahun 2022. Pada hari ini ya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama-sama dengan Microsoft Teams dan Microsoft OneDrive, Bapak Ibu. Baik, izinkan saya share screen materi kita pada pada hari ini. Kita masuk ke Google, Bapak Ibu ya, Google Chrome atau Microsoft Edge juga bisa ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian langsung ke office.com, Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena saya sudah masuk dan belum pernah keluar, maka otomatis seperti ini. Kalau masih baru mulai ya, kita sign out dulu ya. Nah, Nah, kalau kita akan mulai akan tampil pertama kalinya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi office.com, Office 365. Kemudian masuk Bapak Ibu ya. Nah, masuk. Misalkan saya ketik ulang ya. Nah, masuk seperti ini Bapak Ibu. Jadi masukkan akun Bapak Ibu, akun guru inovatifnya. Dan kita masuk dan masukkan passwordnya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah masuk Bapak Ibu, pilih titik 9 di sini sebelah kiri ya. Nah, di sini baru kan kita memilih Microsoft Forms Bapak Ibu ya. Nah, Microsoft Form. Nah, Microsoft Form. Nah, sebelum lanjut ke sini saya jelaskan detail dulu untuk rubriknya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika melihat tugas perhatikan adalah rubriknya Bapak Ibu ya. Ini tugas Microsoft Form Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah cara membuat forms ya. Jadi form ini formulir atau survei Bapak Ibu ya. Jadi harapannya pertanyaannya adalah berbentuk survei, bukan pertanyaan mata pelajaran atau berkaitan dengan pengetahuan Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa yang sudah mengumpulkan, tapi pertanyaan forms-nya adalah surveinya berkaitan dengan pelajaran. Sebaiknya tidak menggunakan mata pelajaran Bapak Ibu ya, bukan pertanyaan pengetahuan maksud saya ya, gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk, kesempurnaan poinnya adalah Bapak Ibu membuat forms dengan dibuat 5 pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian kuis, untuk nilai sempurnanya Bapak Ibu membuat 5 pertanyaan dengan 3 tipe soal. Nah, jadi Bapak Ibu harus menggunakan 3 tipe soal ya. Yang ini yang ada yang mengumpulkan juga bahwa
kuisnya pilihan ganda semua ya. Nah, kemudian POMS-nya esai semua. Nah, ini ada sebuah keliruan. Nah, ini jadi kuisnya itu harus 5 pertanyaan dengan misalkan pilihan ganda, kemudian esai, kemudian adalah ranking Bapak Ibu, ya itu. Saya contohkan dulu untuk yang link formulir minimal 5 pertanyaan Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke sini ya. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu ya, pilihan kuis baru. Nah, kita pilih di opsi sini Bapak Ibu tanda panah ke bawah, kita pilih yang formulir baru Bapak Ibu. Nah, kemudian adalah misalkan cara mudahnya Bapak Ibu buat survei ya, survei. Survei, misalkan pembelajaran Ibu juga bisa, tapi bentuknya survei, bukan sebuah pengetahuan. Misalkan survei pembelajaran kimia, misalkan Bapak Ibu ya. Hmm. Sudah oke. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bapak Ibu pilihannya adalah misalkan survei tidak perlu pakai nama ya, misalkan gitu. Berarti nggak usah. Jadi kita tambahkan. Nah, mau pilihan apa teks Bapak Ibu ya. Kita misalkan teks saja. Surveinya bagaimana ya perasaan, perasaan saat mengikuti pembelajaran kimia. Ini survei Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa centang harus diisi agar tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa mengirimkan formulir ini kalau tidak mengisi. Kemudian tambahkan lagi, misalkan penilaian. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan bintang ya, biasanya kalau yang suka aplikasi kan gitu Bapak Ibu ya, bisa pakai bintang. Di sini juga pilihannya banyak Bapak Ibu ya, selain bintang, wajah tersenyum juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, bendera, trofi, sekarang semakin banyak nomor sama Bapak Ibu ya. Nah, bintang 5 ya. Tangkap aja bintang 5 aja Bapak Ibu. Pertanyaannya, seberapa puas misalnya itu Bapak ya, seberapa puas dengan pembelajaran kimia hari ini, misalkan gitu. Nah, sudah kita lanjutkan ya. Karena survei Bapak Ibu, jadi kalau kita milih formulir maka tidak ada nilai Bapak Ibu ya, nilai. Kita tambahkan lagi, misalkan kita mau ambil yang beda lagi, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Kita mau ambil yang pakai Net Promoter Scores ya Bapak Ibu. Nah, seberapa besar kemungkinan Anda untuk misalkan gitu ya, Anda untuk berbagi pemahaman kimia hari ini dengan teman ya. Hmm. Nah, ini Bapak Ibu bisa gini ya. Kemudian tambahkan lagi ya, misalkan kita tambahkan yang model pilihan ya. Nah, kita bisa mendapatkan pilihan.
Jika Anda memilih ya. Jika Anda memilih ya kan, memilih materi yang diberikan, materi mana yang Anda paling sukai. Nah, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Kita tambahkan banyak 5 opsi misalkan. Karena tingkat kimia, jenjang SMA Bapak Ibu. Misalkan kimia hijau, kimia karbon, kimia organik, kimia unsur, kimia anorganik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah 4 nih POM-nya ya. Satu lagi Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi. Misalkan kita mau pilih liket Bapak Ibu ya. Nah, liket ini bisa 2 Bapak Ibu ya. Misalkan kalau kita ngisikan biasanya dikasih survei itu bagaimana pematerinya, bagaimana alat dan bahannya gitu ya. Seberapa puas Anda dengan guru dan fasilitas ya saat pembelajaran kimia. Nah, di sini guru ya. Di sini fasilitas. Kurang puas. Sangat kurang puas ya. Sangat kurang puas. Kurang puas. Netral ya. Puas. Sangat puas. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini sudah selesai nih. Nah, sudah selesai. Nah, supaya mempercantik, misalkan Bapak Ibu tambahkan gambar di sini Bapak Ibu ya, surveinya. Diklik pada gambar, kita bisa model unggah. Nah, ini unggah gambar yang mau ditambahkan atau kita mau cari dari pencarian di sini Bapak Ibu ya. Misalkan kimia gitu ya. Nah, kita mau tambahkan misalkan ini Bapak Ibu yang kita tambah. Nah, seperti ini. Kemudian tema Bapak Ibu, tema. Nah, temanya kita mau seperti yang apa ya. Di sini sudah disediakan tema. Kalau mau tambah sendiri juga boleh Bapak Ibu tambah. Ini tambah, klik tambah di sini. Kemudian unggah gambar bisa ya. Langsung warnanya, sesuaikan warnanya juga bisa. Kalau unggah gambar sama seperti biasa Bapak Ibu nih, bisa pakai unggah yang dari laptop sendiri atau cari gambar di sini juga bisa. Kalau kita mau menggunakan tema yang ada, temanya ada yang biasa, ada yang bentuk video Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang seperti ini video, ini juga video. Misalkan kita ambil contoh yang ini ya. Nah, jadi seperti gambarnya gerak-gerak Bapak Ibu temanya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sebelum dikumpulkan ke tugasnya, pilih titik 3-nya, kemudian pengaturannya Bapak Ibu. Nah, pengaturannya harus diisi
siapapun dapat menjawab. Ini yang paling penting agar ketika mau dikoreksi Bapak Ibu bisa dilihat ya oleh saya ya selaku pendamping Bapak Ibu. Ketika sudah selesai, kita bisa klik kumpulkan responnya Bapak Ibu. Kemudian pilih yang memperpendek URL agar ini tidak terlalu panjang linknya Bapak Ibu. Klik perpendek URL. Nah, seperti ini kemudian disalin. Nah, Bapak Ibu nanti salin sudah siap. Nah, saya contohkan kalau Bapak Ibu mau ditinjau juga bisa atau mau tinjaunya pakai linknya. Apa benar link yang saya bagikan itu sesuai dengan ini misalkan. Nah, kita tambah sini, kita pastekan. Baru kita tekan enter Bapak Ibu. Nah, berarti sudah seperti ini ya. Survei pembelajaran kimia. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu, temanya bergerak. Bagaimana perasaan saat pembelajaran kimia? Bisa dituliskan di sini Bapak Ibu ya. Misalkan sangat menarik. Nah, misalnya gitu Bapak Ibu. Seberapa pembelajaran kimia? Misalkan poinnya 5 ya. Seberapa besar kemungkinan Anda untuk berbagi paham kimia hari ini dengan teman? Misalkan nilai 8 Bapak Ibu. Jika Anda memilih materi yang diberikan, materi mana yang Anda paling sukai? Nah, misalkan materi kimia hijau. Bapak Ibu. Seberapa puas Anda dengan guru dan fasilitas saat pembelajaran kimia? Guru misalkan sangat puas, fasilitas sangat puas. Nah, jadi sudah kemudian bisa dikirimkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi perpendek dulu ya, kemudian disalin. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Ya, saya bukakan di browser sini aja Bapak Ibu, Microsoft Teams-nya ya. Nah, saya buka di sini aja, Teams sini Bapak Ibu. Bagaimana mengumpulkan. Nah, di sini saya jadi murid Bapak Ibu ya. Saya di channel tugas Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Kita klik view assignment ya. Kemudian kita batalkan pengumpulan dulu karena ini sudah mengumpulkan. Nah, kita lampirkan sama seperti kemarin Bapak Ibu, tapi ini hanya link yang dikumpulkan. Kita klik lampirkan, kemudian kita pilih tautan Bapak Ibu atau link ya. Klik tautan. Kemudian tautannya masukkan ke sini, kita pastekan sini. Kemudian masukkan deskripsinya Bapak Ibu biar terlihat jelas, misalkan link. Nah, link survei ya. Link survei atau link formulir survei. Jadi saya bisa bedakan yang mana link formulir, yang mana kuis Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah lampirkan dulu ya. Sudah jadi satu Bapak Ibu, sudah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kedua Bapak Ibu ya. Adalah membuat kuis dengan 5 pertanyaan dengan 3 tipe soal Bapak Ibu ya. Kita pilih lagi di sini Bapak Ibu ya. Di sini kita kembali ke formnya tadi. Kemudian kita pilih kuis baru. Tambahkan kuis baru ya. Nah, sekarang kita kasih judul kuis kimia Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan lagi misalkan gambar di sini kimia aja ya. Cari gambar yang lain. Misalkan yang ini Bapak Ibu ya. Tambahkan. Kita juga tambahkan di sini deskripsinya bisa Bapak Ibu ya. Kuis kimia
hari, tanggal, ya misalkan Bapak Ibu. Soalnya mau ujiannya Sabtu besok ya. Sabtu 12 November kuisnya ya. 2022 pukul jam 9 WIB ya. Selesai. 9 WIB sampai selesai. Kemudian waktu, nah Bapak Ibu bisa membatasi waktu ya. 1 jam, misalkan 60 menit ya. 60 menit. Nah, misalkan kita punya durasi waktu pas saat jam pembelajaran misalkan 90 menit Bapak Ibu ya. Ya, 95 menit. Jadi di sini saya tuliskan aja ya. Waktunya 10.30 WIB. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sudah tambahkan baru Bapak Ibu. Kemudian pertama adalah bagian ya. Nah, bagian Bapak Ibu, bagian. Misalkan bagian pertama adalah identitas. Identitas. Nah, udah identitas tambahkan dulu teks misalkan nama itu Bapak Ibu ya harus diisi. Kemudian bukan lagi kelas ya. Nah, sudah misalkan identitasnya 2 ini Bapak Ibu ya. Dan tambahkan lagi adalah bagian yang kedua soal ya. Misalkan soal atau pertanyaan ya. Nah, tambahkan baru. Nah, Bapak Ibu ingat dalam kuis ini minimal 5 pertanyaan dengan 3 tipe soal Bapak Ibu. Yang pertama adalah pilihan. Nah, Bapak Ibu buat pilihan dulu. Opsinya sesuaikan dengan Bapak Ibu jenjangnya ya. Ya, kalau jenjangnya SD 3 atau 4, kalau SMP 4, SMA 5. Ya, misalkan ini pertanyaan. Nah, sekarang tentang pertanyaan pengetahuan ini Bapak Ibu ya. Tentang harus diisi Bapak Ibu sini misalkan natrium ya kan, merupakan salah satu titik dalam kehidupan. Nah, misalnya ya, di sini misalkan molekul ya, senyawa, sinar, kemudian adalah atom, kemudian adalah unsur. Nah, Bapak Ibu, ketika pilihan ganda ya kita harus centang jawaban yang benar ya, centang seperti ini Bapak Ibu, kemudian kasih poin karena ini adalah kalimat soal ya berarti satu ini nilainya 20. Dan seperti ini Bapak Ibu, sudah oke. Kita lanjutkan ke tambah baru lagi. Sekarang tipe yang kedua, tipe soal kedua adalah teks Bapak Ibu. Teks atau uraian ya. Nah, dalam versi uraian Bapak Ibu di sini ada kita mau tentukan jawabannya secara langsung atau mereka bebas ya. Kalau misalkan tentukan jawaban langsung seperti ini juga kita copy aja.
Ini nilai soalnya ya. Ini. Nah, kalau ini karena jawabannya sudah jelas Bapak Ibu, kita tambahkan jawaban di sini. Misalkan unsur ya, klik tambahkan. Nah, di sini. Nah, kita bisa pilih unsur dengan tulisan biasa atau unsur dengan punya besar Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini. Jadi ketika mereka menjawab selain daripada ini, maka adalah jawabannya salah ya. Nah, itu jadi otomatis langsung ternilai Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian sudah, kita lanjut lagi dengan peringkat Bapak Ibu ya. Jadi pilihan sudah, teks sudah, dan adalah peringkat. Peringkat jangan lupa tanda panah ini kita kasih peringkat di sini. Nah, peringkat. Apa yang dimaksud peringkat Bapak Ibu adalah urutan yang benar Bapak Ibu. Bisa kalimat, bisa juga angka. Intinya adalah yang Bapak Ibu tulis yang benar sehingga mereka nanti akan mengurutkan ya. Misalkan pertanyaannya sama aja Bapak Ibu ya. Kan ini ya. Natrium merupakan, nah sekarang kita kasih titik-titik. Nah, kita urutkan yang benar adalah salah satu ya. Salah satu unsur ya dalam dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu ini sudah ada urutan yang benar nih, Bapak Ibu ya. Jadi nanti mereka yang mengurutkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tambah lagi Bapak Ibu ya. Nah, bisa pilih yang lain Bapak Ibu. Nah, bisa pakai unggah file. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin mau unggah hasil coret-coretannya seperti ini. Nah, unggah filenya batas ukuran satu filenya berapa, bisa sampai 1 GB Bapak Ibu ya. Batas jumlah file yang dikirim maksimal 10 ya. Nah, pertanyaan silakan diisi. Nah, itu. Tapi ini pada posisi eh, biasanya hanya bisa yang satu organisasi Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih siapapun yang dapat menjawab maka tidak bisa. Nah, ini saya sekedar contoh, saya hapus saja. Nah, kita harus siapa saja karena saya supaya bisa melihat Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi yang lain. Kita tentang pilihan Bapak Ibu. Ya, pilihan. Pilihan lagi misalkan ya. Sekarang kita lanjutkan. Di bawah ini, manakah yang merupakan unsur ya, unsur. Nah, bisa dituliskan sini Bapak Ibu ya, natrium, kemudian air, karbon dioksida, kemudian
hidrogen, amonia. Nah, karena ini jawabannya ganda, Bapak Ibu, centang jawaban ganda, Bapak Ibu ya. Nah, jawaban gandanya tanpa batas sama dengan atau maksimal ya. Sama dengan 2. Jadi natrium yang betul sama dengan hidrogen, Bapak Ibu. Yang lain adalah salah. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu, lanjut lagi tinggal yang terakhir ya. Nah, kita tinggal yang terakhir, kita ambil teks lagi. Sebutkan ya, 5 unsur yang Anda ketahui. Nah, ini enggak usah tambahkan jawaban Bapak Ibu ya, karena bebas, banyak ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ya, temanya, tambahkan temanya biar kelihatan lebih menarik. Nah, misalkan ini ya, kita tambahkan ini Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, jangan lupa pengaturannya dulu dicentang, siapapun bisa menjawab. Nah, kemudian Bapak Ibu kita atur tanggal mulai dan tanggal selesai. Ya, misalkan kuis ini hanya diperuntukkan pada tanggal ini ya. Kita klik tanggal mulainya tanggal 12 ya, November. Dimulai jam 9 ya. Kita pilih jam 9. Kemudian tanggal selesainya dipilih juga tanggal 12.11 sampai 10.30 ya. Nah, jadi POM ini tidak akan terbuka walaupun linknya sudah kita berikan ke murid ya atau ke siswa kita, maka POM tidak terbuka sampai di tepat jam 9 ya, jam 9. Nah, kemudian durasi waktunya kita setting Bapak Ibu selama 60 menit ya. Nah, jadi benar waktu kita punya waktu 90 menit, tetapi ketika dia sudah mulai membuka kuis ini, maka waktunya berjalan mundur ya selama 60 menit ya. Tuh. Tapi ketika sudah melewati batas 10.30 maka akan tertutup otomatis juga ya waktunya karena kita sudah setting seperti ini. Jadi setelah itu tidak bisa. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih ya. Nah, bisa juga sesuaikan pesan terima kasih seperti ini. Jawaban Anda berhasil dikirim atau kita ganti terima kasih telah mengerjakan kuis kuis kimia gitu ya. Seperti itu. Kalau supaya tidak bisa mengirim tanggapan lain, ini dicentang ya. Jadi tidak bisa mengirim tanggapan lain. Perlihatkan bilah kemajuan juga bisa. Kemudian perbolehkan tanda terima respon setelah pengiriman. Nah, ini kita boleh centang kalau dia mau terima respon setelah dia ngirim ya. Ini Bapak Ibu. Kalau sudah, jangan lupa kumpulkan responnya. Siapapun dapat menjawab sudah benar di sini Bapak Ibu. Kemudian perpendek URL-nya. Sudah dapat kemudian disalin ya. Nah, kita coba di samping sini Bapak Ibu ya. Nah, kita pastikan di sini. Nah, ini belum terbuka ya. Ponsel tidak merespon. Kenapa? Karena kita tutup tanggal 12 tadi ya. Nah, jadi kita buka settingannya dulu ya Bapak Ibu. Kita buka settingannya, pengaturannya. Kita hilangkan centangnya. Nah, sekarang kumpulkan respon ya.
pendek URL, salin kembali. Nah, bisa terbuka Bapak Ibu. Nah, di sini ada 60 menit, jadi kita mulai berjangka waktu ya. Setelah dimulai tidak bisa dijeda timernya karena waktu tertutup secara otomatis. Harap siapkan sebelum Anda untuk mulai waktu pengiriman. Nah, misalnya kita klik mulai Bapak Ibu ya. Nah, waktunya akan berjalan mundur Bapak Ibu ya. Tuliskan nama misalkan ya. Kelas 10 ya. Kita lanjut. Nah, ini kalau ada bagian Bapak Ibu akan terbuka seperti ini, kita ke bagian dulu. Jadi tidak langsung ke soal ya, kita lanjut berikutnya. Nah, kemudian ada pilihan di sini Bapak Ibu. Nah, natrium merupakan salah satu. Nah, kita pilih unsur, kemudian di sini juga unsur. Nah, ini Bapak Ibu yang modelnya tadi adalah peringkat Bapak Ibu. Jadi harus mengurutkan ya. Nah, harus menaik turunkan ini tanda panahnya. Yang mana dinaikkan, yang mana diturunkan. Kita ambil dulu yang ini. Salah satu unsur dalam kehidupan. Jadi salah dulu kita naikkan ke atas Bapak Ibu ya. Naik lagi. Kemudian salah satu kita naikkan lagi. Unsur paling bawah kita naikkan. Kemudian dalam kita naikkan. Nah, jadi salah satu unsur dalam kehidupan. Di bawah ini manakah yang merupakan unsur? Pilih opsi 2. Nah, jadi ada 2 opsi yang benar, Bapak Ibu harus dipilih. Kemudian natrium sama hidrogen. Sebutkan 5 unsur di sini kita tuliskan. Natrium, hidrogen, kalium, ya, emas, dan tembaga. Ya, misal gitu ya. Nah, kemudian sudah kita kirim. Nah, terima kasih telah mengerjakan kuis kimia. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada respon tadi yang kita pilih, maka di sini ada cetak atau dapatkan PDF dari jawaban. Nah, kita sembunyikan kiriman tanggapan lain supaya anak-anak atau peserta didik kita atau murid kita tidak bisa mengirimkan tanggapan yang lain lagi, tanggapan yang kedua atau kedua kalinya ya, tidak bisa dia ya. Nah, misal kita lihat hasil Bapak Ibu. Nah, hasil kita adalah 80 karena yang ini belum diberikan penilaian ya Bapak Ibu. Kembali ke halaman terima kasih. Nah, kalau cetak dapat PDF dari jawaban, ya ini bisa seperti ini. Nah, langsung dia ke kita mau simpan ya jawaban kita yang kemarin. Nah, itu ya. Misalkan ini sudah masuk, saya sekarang berikan tinjauan ya. Nah, seperti ini. Oh, yang di sini ya kuis tadi. Nah, saya tinjau jawabannya dulu Bapak Ibu ya. Tinjau yang ini ya, kita karena benar ini semuanya adalah kita kasih 20. Nah, sudah oke. Dan terbitkan nilainya. Nah, kita lihat di sini. Kita kembali. Nah, udah nilai 100 Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu untuk kuis dan Microsoft Form baik menggunakan formulir maupun menggunakan
kuis Bapak Ibu ya. Jadi ingat pertanyaan formulir itu survei, adalah seperti kita perasaan, puas, kemungkinan, kemudian yang tidak berkaitan dengan pengetahuan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kuis ya seperti biasa Bapak Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke menu Office 365, kita pilih titik 9 Bapak Ibu ya. Nah, materi kedua adalah OneDrive Bapak Ibu. Apa OneDrive-nya adalah ada suatu penyimpanan awan Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita klik lagi titik 9-nya di Office 365-nya atau office.com-nya. Nah, pada OneDrive ini Bapak Ibu mempunyai kapasitas 1 terabyte Bapak Ibu ya. Jadi 1 terabyte, jadi kalau Bapak Ibu punya file sebanyak 1 hard disk di laptop ini Bapak Ibu bisa mau pindahkan ke sini semua, maka insyaallah masih cukup ya sebenarnya. Dan apabila penuh Bapak Ibu nanti akan ditambah langsung oleh Microsoft sebanyak 5 terabyte ya. Nah, 1 terabyte itu 1000 giga Bapak Ibu ya, 1000 gigabyte ya. Nah, itu 1 tera. Kalau 5 tera ya berarti 5.000. Nah, kita bisa menggunakan, Bapak Ibu mau mempercantik misalkan mau pakai folder dulu, misalkan gitu, mau masukkan folder seperti ini. Nah, kita mau nambahkan folder apa yang kita mau masukkan di sini, bisa juga ya. Kalau kita mau buat tugas ya, tugas kepelatihan ataupun ke peserta didik kita, dia mengirimkan ke sini Bapak Ibu. Misalkan tugas, Microsoft 365 ya kan. Nah, oh ini. Nah, yang pertama adalah kita mau upload Bapak Ibu. Misalkan ini saya buka dulu di tugas ini Bapak Ibu. Saya mau upload file ya kan. Nah, saya mau upload file berkaitan dengan saya buka dulu misalkan ini saya masuk ke sini. Nah, klik open Bapak Ibu ya. Nah, ini yang posisi uploading Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa men-share ini file ini Bapak Ibu dengan klik di sini. Nah, atau misalkan kalau sudah kelewatan bisa di sini juga dengan tanda, panah ini kita klik share. Nah, kemudian, pilih Bapak Ibu jangan untuk guru inovatif misalkan untuk berbagi kepada sesama guru ataupun sesama peserta didik, ini diklik kita kita ganti pengaturannya ya. Nah, kita ganti pengaturannya adalah anyone with the link ya. Nah, itu. Hanya bisa melihat Bapak Ibu ya. Nah, karena ada pilihannya bisa mengedit. Nah, ini kalau kita ingin berkolaborasi, tapi kalau untuk melihat filenya ini aja untuk supaya dia bisa mengunduh ya kita kasihkan view ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah anyone with the link ya sudah klik apply Bapak Ibu. Nah, kemudian copy linknya. Nah, kita copy linknya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau sudah copy, copy.
kita pastekan ke grup WA atau yang lainnya. Saya contohkan di sini aja Bapak Ibu, kalau kita pastekan sini, kemudian kita enter, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, panduan pelatihan HGN. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal di open, ini sudah open di browser atau langsung diunduh Bapak Ibu. Nah, diunduh. Jadi rekan-rekan guru ya kan bisa mengunduh sesama guru ataupun pada peserta didik, misalkan Bapak Ibu punya pedoman ataupun materi pembelajaran yang bentuknya PDF, Word dan lain sebagainya, mereka akan bisa unduh sendiri dan bisa melihat sendiri. Nah, kemudian kita mau buat minta file Bapak Ibu. Nah, minta file itu harus dalam bentuk folder dulu ya. Jadi kita kembali ke folder dulu. Nah, jadi meminta file itu Bapak Ibu tinggal pilih titik 3 di sini ya. Nah, request file Bapak Ibu, meminta file. Nah, jadi tadi sudah mengupload sudah, kemudian berbagi file, sekarang adalah meminta file, request file. Nah, ketikkan file yang diminta Bapak Ibu ya, kita samakan dengan foldernya tadi, tugas Microsoft 365 HGN tahun 2022 misalnya gitu Bapak Ibu ya. Kita klik next ya Bapak Ibu, kemudian copy linknya Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu mau minta file nih sama murid, sama siswa atau peserta pelatihan Bapak Ibu ya, atau sesama rekan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah sudah copy link, sudah dibuat seperti ini. Kita contohkan di sini Bapak Ibu, pastikan di sini ya. Nah, tampilan adalah meminta file. Nanti akan terlihat di sini nama Bapak Ibu yang meminta ya. Seperti contoh ini Muhammad Taufik SPD MPD meminta file tentang tugas Microsoft 365 Hagien tahun 2022. Dan kita pilih select file Bapak Ibu. Nah, misalkan saya pilih ini saja Bapak Ibu ya. Nah, karena ini ada akun Office 365-nya, maka akan tertulis nama di sini. Kalau belum ada Bapak Ibu, saya akan tulis manual. Sekarang saya coba ini, saya copy dulu, saya masuk ke add Bapak Ibu. Saya pastekan di sini. Ini juga ada ya akunnya ya. Nah, jadi kalau belum ada nanti dia akan menulis nama Bapak Ibu ya. Saya contohkan di tempat yang lain dulu ya. Saya contohkan di part saja Bapak Ibu. Jadi meminta file ini nggak perlu harus ada akun Office 365 Bapak Ibu ya. Harus ada akun Office 365-nya.
akun ya. Oke, eh, ini ya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah kayaknya tidak berjalan lancar ini. Jadi bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita minta filenya, terserah aja sesuaikan dengan yang ada, misalkan itu. Nah, nanti baru tinggal upload Bapak Ibu ya. Jika sudah di-upload, ya akan masuk Bapak Ibu. Nah, sampai selesai ini ya, seperti ini. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu, saya punya akun Office di sekolah Bapak Ibu. Di sini saya mau minta tugas kelas 11, 12, dan kelas 10-nya berada di sini Bapak Ibu. Jadi tersimpan secara rapi di OneDrive Bapak Ibu dengan cara request file tadi. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Saya hentikan berbagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Cek Bapak Ibu, apa masih mendengar suara saya? Halo Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu ya. Terkait dengan tugas Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicek kembali untuk rubriknya. Ini saya contohkan. Nah, di sini Bapak Ibu saya contohkan di sini. Nah, ini tugas pertama Microsoft Teams ya, ini yang masih ada yang belum mengumpulkan. Di 13 yang sudah mengumpulkan, 13 yang belum mengumpulkan. Baik Bapak Ibu ya. Nah, ini di penilaian saya ya, di sini beberapa yang
belum selesai sesuai KKM. Bapak Muhammad, alhamdulillah Bapak Muhammad hadir. Saya cekkan Bapak Muhammad. Nah, di sini bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Perhatikan rubriknya dulu Bapak Ibu. Di sini untuk estimasi mohon maaf Bapak Ibu nih gangguan jaringan kayaknya. Jadi saya ulang kembali ya. Nah, di sini kemudian tampilan membernya Bapak Ibu harus 7 member atau lebih Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi oh ya, oke masih. Nah ini sudah terlihat nih Pak Muhammad sudah mengirim kembali ya. Kemudian kelasnya oke ya, jadi saya nilai channelnya tadi sudah ada 3 ya, sudah ada 3 atau lebih. Saya pilih istimewa ya. Kemudian tampilan kelas ada judul dan ada channel ya. Kemudian membernya 3 sampai 4 ya. Jadi ini membernya 3 sampai 4 Bapak Ibu ya. Anggotanya ini baru 3 sampai 4. Nah, ini sudah ini rubriknya. Nah, alhamdulillah sudah melebihi KKM Bapak Ibu walaupun belum sempurna ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi bagus belum sempurna ya. Karena member belum 7 ya, 7 anggota. Ya, alhamdulillah Pak Muhammad sudah bagus ya. Nah, ini sudah seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian tugas Microsoft Form-nya juga Bapak Ibu ini sudah ada yang mengumpulkan ya, ada sebanyak 4 orang dan ini baru mengumpulkan. Kita cek Bapak Ibu ya, sambil kita cek bersama Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu, biodata diri peserta didik. Kemudian ini masih belum pas ya Bapak Ibu, biodata tambahkan surveinya Bapak Ibu, apa pertanyaan-pertanyaan surveinya yang seperti saya contohkan tadi, perasaan, berapa puas gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu harus ditambahkan ini. Kalau ini masih sekedar biodata, belum menuju ke surveinya. Apa surveinya Bapak Ibu, mau survei apa? Pembelajaran kah atau survei pelatihan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Masih belum ya, ini masih hanya biodata. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ini belum bisa terbuka ya. Di
POMS-nya ini masih kekeliruan dalam mengumpulkan linknya Bapak Ibu ya. Ini masih keliru nih, formal.office.com ini masih nggak pas nih, harusnya poms.office.com. Jadi belum bisa saya kembalikan dulu ya. Linknya dibuka umum ya. Dan pertanyaannya disesuaikan. Sesuaikan dengan P ya. Pertanyaan formulir sesuaikan dengan survei serta perhatikan trik ya, rubriknya ya. Nah, ini baru satu nih, Mbak Muhammad Paujan ya. Kita cek. Nah, ini POM-nya. Nah, ini sudah mendekati, Pak ya, tapi ini masih yang mendekati sudah nih, pemahaman nih sudah surveinya Bapak Ibu ya. Kalau ini masih berkaitan dengan pengetahuan ini. Nah, ini pengetahuan juga. Ini juga pengetahuan, ini pengetahuan. Masih belum pas Pak ya. Jadi silahkan. Linknya ada dua Pak ya, minimal ada dua ya. Mohon linknya ada dua ya. Formulir untuk survei dan kuis untuk pertanyaan pengetahuan. Serta perhatikan rubriknya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu tinggal diperhatikan rubriknya. Ada rubrik di sini, saya bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu, POMS itu dibuat 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan yang berkaitan dengan survei Bapak Ibu ya. Jadi survei apa saja, 5 pertanyaan dengan tipe yang bebas. Tapi kalau kuis Bapak Ibu buat 5 pertanyaan juga dengan 3 tipe soal ya, pilihan ganda, kemudian esai dan peringkat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya contohkan Bapak Ibu. Nah, cara membuat kuisnya Bapak Ibu jangan lupa. Saya contohkan lagi di bawah sini Bapak Ibu. Nah, yang pertama pilihan ganda, ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Pilihan ganda. Kemudian esai di sini. Kemudian yang peringkatnya itu berada di tanda panah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini peringkat. Peringkat. Cara membuat pertanyaan peringkat adalah diurutkan Bapak Ibu ya, diurutkan. Jadi urutan, misalkan urutkan, misalkan kalau bahasa Indonesia kalimat yang benar, kalau gitu. Ya, angka bisa juga urutkan bilangan dari kecil ke besar ya. Nah, misalkan gitu. Jadi betul-betul Bapak Ibu urutkan sini jawabannya ya. Nah, misalkan dari
10, kemudian 20, 30, 40, 50 ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Betul diurutkan. Jadi nanti kalau dapat responnya nanti akan terpisah-pisah ya. Nah, misalkan nah ini saya contohkan. Kemudian gitu ya. Nah, ini misalkan masukkan nama. Nah, ini harus diurutkan Bapak Ibu, dengan cara dinaikkan atau diturunkan. Misal 50 ini kita turunkan, turunkan terus sampai paling bawah ya. Kemudian 20 turunkan yang kedua, yang 10 naikkan, naikkan ya. Kemudian 20 naik, 30. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini Bapak Ibu, cara menjawabnya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan open mic atau mengangkat tangan Bapak Ibu ya. Ya bisa juga di kolom chat. Oh ini ada kolom chatnya. Mohon maaf Pak Taufik, saya mau bertanya tapi Microsoft saya tidak bisa diaktifkan. Saya pernah mengisi dua macam form dari Microsoft, yang pertama survei biasa tanpa ada upload file, yang kedua ada upload file. Form yang pertama langsung bisa saya klik linknya tanpa login dulu di akun Office. Tapi ketika saya klik link yang kedua yang ada upload file, saya harus login terlebih dahulu. Apakah memang demikian? Oh ya, terus sekali Pak Muhammad Najib ya. Jadi kalau untuk ada upload file itu memang biasanya harus pakai login Bapak Ibu ya, karena itu biasanya harus sesama akunnya. Misalkan guru inovatif berarti harus sama-sama akun guru inovatif, karena kalau tidak sama tidak bisa upload file. Nah, untuk upload file memang harus sesama akun. Nah, kalau yang tidak ada upload filenya itu biasanya bisa, walaupun dengan tanpa mempunyai akun Office pun juga bisa Bapak Ibu. Seperti itu Pak Musnajib ya. Jadi, saya contohkan lagi di sini. Gangguan sinyal nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita pakai upload file, unggah file ya. Nah, ini tidak tersedia ya, tulisan tidak tersedia ketika bentuk di bagian secara eksternal. Ubah pengatur Anda, hanya organisasi yang dapat merespon. Nah, ini kalau kita memilih unggah file ini harus pengaturannya di sini harus hanya orang satu organisasi ya. Nah, sini. Kalau kita pilih siapapun yang bisa menjawab, maka kita tidak bisa unggah file. Seperti itu Pak Najib ya. Nah, kemudian untuk Microsoft Form nanti ada import quiz Bapak Ibu, nanti berada di posisi di sebelah sini Bapak Ibu ya, import quiz. Karena fitur kedepannya nanti insya Allah ada ya. Jadi seperti itu ya. Mohon Bapak Ibu kalau ada lagi pertanyaan atau nulis di kolom chat Bapak Ibu. Bisa open mic-nya ya.
Ya, terima kasih, sama-sama, Pak, ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mengumpulkan sudah tadi itu dicek kembali ya. Dicek kembali Bapak Ibu ya. Di sini saya lihatkan lagi. Nah, ini yang Microsoft Form ini masih belum pas ya yang linknya. Silahkan di komentarnya tinggal dilihat Bapak Ibu di sini. Nah, ada yang masih link formulirnya belum bisa dibuka, ada yang sudah bisa dibuka tapi rubrik belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Microsoft Form dan OneDrive-nya Bapak Ibu ya. Jadi kelebihannya pada OneDrive ini Bapak Ibu lebih dari 1 terabyte itu bisa kalau misalkan mengalami kelebihan 1 terabyte nanti akan ditambah otomatis menjadi 5 terabyte. Silakan Bapak Ibu atau ada yang baru masuk silakan bertanya. Mana penjelasan yang kurang silakan. Bapak Febi Aulia Rahman, apa ada pertanyaan Pak? Langsung membuka audionya saja Pak. Eh, Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan ya berkaitan dengan ini atau Microsoft Learn-nya gimana Bapak Ibu? Apakah sudah mendaftar di Microsoft Learn semua atau masih ada yang belum? Nah, nanti redeem kodenya itu dimasukkan karena itu saya buat link Bapak Ibu jadi langsung masuk. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena saya cek masih belum banyak yang meredeem kodenya dan surveinya mohon diisi untuk perbaikan Microsoft ke depannya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan lagi Bapak Ibu untuk Microsoft Learn-nya. Jadi hmm, Bapak Ibu langsung ke Microsoft Learn ya. Ketik aja Microsoft Learn Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian training Microsoft Learn. Nah, kemudian sign in di sini Bapak Ibu ya, sign in di sini ya. Nah, sign in di sini. Nah, seperti ini ya kan. Sign in di sini. Nah, sign in di sini Bapak Ibu. Sign in. Nah, masukkan akunnya Bapak Ibu ya. Nah, masukkan akunnya. Kalau sudah pernah masuk langsung diklik. Nah, nanti akan masuk di sini. Nah, kalau sudah masuk Bapak Ibu tinggal ambil kodenya ataupun linknya ya Bapak Ibu.
Di sini linknya. Nah, langsung di sini Bapak Ibu bisa di-copy atau diklik ya. Kita salin tautan. Nah, masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, nanti langsung ini. Nah, langsung muncul ini Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah sign in, nanti tinggal klik redeem aja Bapak Ibu. Nanti otomatis ada dapat. Nah, dapat apa? Tentangnya sesuai dengan kodenya. Misalkan kalau Microsoft Learn, ya dapatnya Microsoft Learn sesuai dengan ini Bapak Ibu. Microsoft Learn ya, berarti Microsoft Learn Bapak Ibu gitu ya. Itu Microsoft Educator itu hasilnya ya. Microsoft Team, nanti Microsoft Team juga Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal dilihat achievement di sini ataupun pencapaian ya. Nah, di sini nanti dapat badge-nya Bapak Ibu seperti ini, dapat badge ini ya. Teacher Academy. Nanti kemudian bisa di print pencapaiannya Bapak Ibu ini ya. Nah, jadi bisa di print out ini Bapak Ibu sertifikatnya ya. Ini seperti ini, di print. Nah, nah ini Bapak Ibu. Kita save aja dulu, nanti tinggal di print ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masukkan linknya, nanti langsung otomatis redeem kode, nanti buka achievement ya. Nanti akan badge-nya akan muncul di sini. Nah ini tadi, karena ini saya seperti ini, nanti langsung redeem ya gitu. Sama aja juga di sini Bapak Ibu, kalau kita pastikan di sini linknya tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, gitu. Nanti kita langsung klik redeem. Nah, si proses Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ini klik new profile Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu achievement-nya nanti adalah Microsoft Educator Academy. Nah, itu pilihannya. Tinggal diklik Bapak Ibu. Nah, ini apa sih, tentang apa sih gitu ya. Nah, kalau kita mau nambah-nambah lagi pelatihannya Bapak Ibu, kalau kita mau print tadi ya. Kalau kita mau print tadi ini tinggal klik tanda printer ini Bapak Ibu ya. Nah, ini 10 November 2022 tadi ya baru. Jadi langsung kemudian klik cetak lagi tanda printer. Nah, kemudian kita save ini Bapak Ibu ya, hasil dari sertifikatnya. Sama juga nanti dengan yang kedua ini kita langsung klik saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini juga. Dia akan langsung muncul, tinggal langsung klik redeem Bapak Ibu ya. Proses ini sepertinya. Nah, langsung klik redeem Bapak Ibu ya, klik redeem. Langsung ke profil. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya.
Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan untuk, redeem kodenya ya. Silakan Bapak Ibu di open mic aja untuk menanyakan kalau ada yang belum memahami ya. Kalau dirasa cukup Bapak Ibu ya, bisa membuka kameranya, kita foto bareng dulu sebelum diakhirin meeting-nya pada sore ya, sore hari ini. Insya Allah kita besok bertemu malam Bapak Ibu ya, malam Sabtu ya Bapak Ibu. Silakan dibuka dulu Bapak Ibu ya, alhamdulillah buka dulu agar di screenshotnya juga kehadiran Bapak Ibu semua ya. Ya, alhamdulillah. Makasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lagi yang ingin membuka kameranya, kita tunggu ya. Semangat Bapak Ibu ya. Oke, kalau nggak bisa buat galeri besar karena nggak sampai yang buka kamera, tapi alhamdulillah pesertanya banyak yang ikut 16 orang. Saya ya silakan Bu. Bapak Ibu masih ada lagi galerinya. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Meeting 2 ya. Screenshot meeting 2. Meeting 2. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin membuka kameranya kalau mau jaringan bagus ya. Lanjut kita pakai mode bersama dulu. Biar tampil beda. Kita ubah pemandangan yang belum ya. Nah, yang belum ini ya, kita coba yang berada di angkasa Bapak Ibu. Saya screenshot dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, mode lagi yang lain. Ini yang cantik Bu ya. Kursinya cantik. Nah, Bapak Ibu kursi cantik. Berapa orang? 1, 2, 3, 8 orang Bapak Ibu ya.
Oke, 1, 2, 3. Bisa jempolnya, Bu, Bapak Ibu. Ya, makasih. 1, 2, 3. Ya, oke. Satu kali lagi biar biar 4 biar enak. Kemarin 3 ndak imbang kayaknya di Teams-nya. Jadi sebelah satu lagi ya. Orang. Nah, ini coba ini. 2, 3, 4, 5. Ya, ini. Oke, 1, 2, 3. Nah, udah sip. Iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan saya. Nanti insya Allah pendampingan kita lanjutkan lagi via WA. Dan satu kali lagi meeting kita terakhir insya Allah besok malam Sabtu jam 19 WIB ya, dimulai dari jam 7 malam ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik, ya terima kasih Iya, bimbingan. iya, makasih Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak Ibu semua. Terima kasih.